Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Novi Adinda dan teman saya Yolanda Arisca dan teman saya satu lagi Anissa Selvia. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul gangguan psikologis. Yang pertama ada definisi dan diagnosis gangguan. Kebanyakan orang salah menyamakan gangguan mental dengan ketidakwarasan. Definisi ketidakwarasan menurut hukum adalah ketidakmampuan seseorang dalam menyadari konsekuensi dari perilakunya dan ketidakmampuan mengendalikan perilakunya. Namun, ketidakwarasan hanya merupakan istilah dalam bidang hukum. Seseorang mengidap gangguan mental, namun pengadilan orang tersebut tetap dianggap waras oleh orang hukum. Selanjutnya ada dilema dalam mendefinisikan gangguan mental. Orang-orang sering mendefinisikan gangguan mental itu sebagai pelanggaran dari norma-norma kultur. Yang selanjutnya ada gangguan mental sebagai tekanan emosional. Dan orang juga sering mendefinisikan kalau gangguan mental itu sebagai perilaku yang merusak diri atau sebagai perilaku yang membahayakan orang lain. Selanjutnya ada dilema dalam mendiagnosis. Meskipun telah diperlengkapi dengan berbagai definisi gangguan mental secara umum, para psikolog tetap mengalami kesulitan saat melakukan klasifikasi gangguan mental ke dalam suatu kategori. Mengklasifikasi gangguan DSM atau Diagnosis and Statistical Manual yang diterbitkan oleh American Association merupakan suatu acuan pedoman yang digunakan dalam mendiagnosis gangguan mental. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah suatu kondisi umum saat kita sedang berusaha mengantisipasi sesuatu atau ketegangan psikologi. Namun, pada situasi tertentu, rasa takut akan menjadi tidak terhubung dari bahaya yang sesungguhnya atau sebaliknya. Rasa takut tersebut akan tetap ada meskipun situasi bahaya atau situasi ketidakpastian tersebut sudah menjadi masa lalu. Yang ketiga ada gangguan mood. Gangguan mood ini terdiri dari dua, yaitu depresi dan perdebatan mengenai penyebab kecanduan. Yang pertama ada depresi. Kecemasan seberapapun menyakitkannya merupakan suatu indikasi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki ikatan dengan masa depan. Yang kedua ada perdebatan mengenai penyebab kecanduan. Dalam menghadapi stres, menghindari situasi-situasi yang dapat menimbulkan respon terkondisi untuk menggunakan obat-obatan, serta menghindari teman-teman yang memberi tekanan pada mereka untuk meminum alkohol dalam jumlah yang berlebih. Yang keempat, ada gangguan kepribadian, ditandai oleh karakteristik kepribadian yang kaku dan bersifat merusak diri sendiri yang dapat menyebabkan kesulitan atau ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kepribadian terdiri dari berbagai jenis. Beberapa jenis diantaranya adalah paranoid, narsistik. Yang kelima ada penyalahgunaan obat-obatan dan kecanduan. Efek dari obat-obatan bergantung pada apakah obat-obatan tersebut digunakan secara moderat atau disalahgunakan. Nah, tanda-tanda dari penyalahgunaan obat meliputi terganggunya kemampuan untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain, penggunaan obat pada situasi yang berbahaya, kasus pelanggaran hukum yang menyangkut penggunaan obat-obatan secara berulang, serta konflik-konflik dengan orang lainnya yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatannya. Lalu yang keenam itu ada gangguan disosiasi identitas. Pada gangguan disosiasi identitas atau sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian dua atau ganda, dan identitas yang berbeda akan terlihat seperti berpisah atau disosiasi pada diri satu orang. Berawal dari trauma pada masa kanak-kanak, beberapa praktisi klinis lainnya mengajukan penjelasan sosio-kognitif dan mereka menyatakan bahwa sebagian besar kasus gangguan disosiatif identitas ini disebabkan oleh tekanan dan sugesti yang diberikan oleh para praktisi klinis yang meyakini gangguan tersebut dan kemudian berinteraksi dengan klien yang rentan. Lalu yang ketujuh ada skizofrenia. Nah, skizofrenia ini adalah suatu gangguan psikotis yang melibatkan delusi, halusinasi, cara berbicara yang tidak terstruktur, perilaku yang tidak sesuai, dan gangguan-gangguan kognitif yang tidak struktur. Gejala-gejala lainnya seperti kehilangan motivasi untuk mengurus diri sendiri dan kedataran emosional dapat muncul sebelum episode psikotis
dapat menetap. Meskipun gejala-gejala lain yang lebih dramatis sudah mulai menghilang, beberapa penderita skizofrenia mengalami catatonic stupor. Skizofrenia sepertinya melibatkan predisposisi genetis yang dapat menyebabkan abnormalitas pada struktur otak seperti membesarnya ventril dan abnormalitas pada saraf pengantar.